Sanggahan untuk Ustadz Somad tentang sujud di atas turbah. Apa yang Bapak Ibu tengok, sorbannya bagus, topinya bagus, jubahnya bagus, jenggotnya bagus, sujudnya ke turbah Karbala. Ini tanah Karbala yang dicetak. Kalau tak sujud ke sini, sholat tak sah. Ustadz ini mengatakan jika tidak sujud di atas turbah Karbala, maka sholatnya tidak sah. Seharusnya sebagai panutan, Ustadz tersebut membawakan dalilnya. Jika Ustadz tidak mengetahui riwayat dari Ahlus Sunnah tentang sujudnya Nabi SAW, maka kami akan menginformasikan kepada beliau. Dalam kitab Sahih Bukhari yang diterbitkan Dar Ibn Katsir, Beirut, cetakan pertama tahun 2002 Masehi atau tahun 1423 Hijriah, halaman 167, nomor hadis 669. Aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri tentang Lailatul Qadar. Ia lalu menjawab, pada suatu hari ada banyak awan atau mendung, lalu turun hujan lebat hingga atap masjid menjadi bocor oleh air hujan. Waktu itu atap masih terbuat dari daun pohon kurma. Ketika sholat dilaksanakan, aku melihat Rasulullah SAW sujud di atas air hujan dan lumpur, hingga tampak sisa tanah becek pada dahi beliau SAW. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal yang ditahqiq Syu'aib Al-Arnaud, jilid 36, terbitan Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 2001 Masehi atau 1421 Hijriah, halaman 451 dan 452. Diriwayatkan dari Abu Umamah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Tuhanku telah mengutamakanku di atas para nabi alaihi salam, dan bumi seluruhnya telah dijadikan untukku dan sebagai tempat sujud lagi suci untuk umatku. Dimanapun waktu sholat telah tiba bagi umatku, maka dia telah memiliki tempat sujudnya, dan seterusnya. Syu'aib Al-Arnaud berkata, Sahih li ghairihi, dan sanad hadis ini hasan. Dalam kitab Sunan Al-Kubro karya Al-Baihaqi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermadzhab Asy-Syafi'i, jilid 2 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan ketiga tahun 2003, halaman 147 dan 148. Diriwayatkan dari Ali bin Yahya bin Khalad, dari ayahnya, dari pamannya Rifa'ah bin Rafi, bahwa dia sedang duduk di sisi Rasulullah SAW. Tiba-tiba seseorang datang dan masuk ke dalam masjid, lalu melaksanakan sholat. Ketika selesai dari sholatnya, dia datang dan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dan jamaah. Rasulullah SAW berkata kepadanya, dan atasmu juga salam. Ulangi sholatmu karena engkau belum mengerjakannya. Kemudian dia atau Rifa'ah menyebutkan hadis tentang pelajaran Nabi SAW kepadanya, dan di dalamnya terdapat kalimat, kemudian dia bertakbir dan sujud seraya meletakkan keningnya di bumi atau di tanah hingga anggota tubuhnya tidak bergerak dan lurus. Dalam riwayat singkat ini jelas bahwa Rasulullah SAW menganjurkan agar bumi Allah dapat dijadikan tempat sujud. Sementara pecinta keluarga Nabi SAW di saat mereka menjadikan turbah Al-Husain alaihissalam sebagai tempat sujudnya, semata-mata hanya ingin mengambil keberkahan darinya, karena turbah tersebut memiliki keutamaan di hadapan Rasulullah SAW. Namun jika seseorang ingin menjadikan tanah lain sebagai tempat sujudnya, hal itu sah-sah saja. Kenapa sujud kemari? Lihat, nih. Sesungguhnya permukaan bumi saling menyombongkan diri. Ini kata dia. Permukaan bumi ini saling menyombongkan diri. Lalu Ka'bah menyombongkan diri. Ka'bah menyombongkan diri terhadap Karbala. Maka Allah mengirimkan wahyu. Apa kata Allah? Wahai Ka'bah, diamlah engkau. Jangan kau menyombongkan diri terhadap Karbala. Karena Karbala itu adalah permukaan bumi yang penuh berkah. Dari Karbala lah Allah berbicara kepada Musa. Di Karbala lah tempat lahirnya Nabi Isa dan Maryam. Di Karbala lah nanti akan dicuci kepala Husain. Dan dari Karbala juga Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan. Riwayat yang dibawakan oleh Ustadz ini dhaif, karena perawinya adalah Mufadhol bin Umar yang dinilai lemah periwayatannya, juga buruk akidahnya atau gulat, dan tidak pantas riwayat darinya diyakini, sehingga riwayat tersebut tidak dapat dijadikan hujjah. Silahkan rujuk Rijal Ibn Daud, jilid 1 halaman 273. Adapun pernyataan bahwa tanah Karbala tidak suci,
Kami ingin beliau dapat mengambil kesimpulan dari riwayat ulama Ahlus Sunnah di bawah ini. Dalam kitab Majma' Az-Zawaid karya Al-Haythami, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermadzhab Syafi'i, terbitan Darul Kitab Al-Arabi, jilid 9 halaman 190. Diriwayatkan dari Abu Tufail, dia berkata, malaikat hujan datang mengunjungi Nabi SAW di rumah Ummu Salamah. Jangan biarkan seorang pun masuk, kata Nabi untuk Ummu Salamah. Kemudian datang Al-Husain bin Ali, lalu dia masuk. Ummu Salamah berkata kepada Nabi SAW, dia adalah Al-Husain. Nabi SAW berkata, biarkan dia masuk. Lalu Al-Husain menaiki leher beliau SAW dan beliau pun bercanda dengannya, sedangkan malaikat hujan melihatnya, lalu bertanya, apakah Anda mencintainya, wahai Muhammad SAW? Rasulullah SAW menjawab, demi Allah, aku sungguh mencintainya. Kemudian malaikat berkata, sesungguhnya umatmu akan membunuhnya. Jika Anda ingin aku memperlihatkan kepada Anda tempat terbunuhnya. Lalu malaikat tersebut membawakan segenggam tanah, dan Ummu Salamah pun mengambilnya, lalu dikumpulkannya di penutup matanya. Mereka berpendapat bahwa tanah tersebut berasal dari Karbala. Al-Haythami berkata, At-Tabrani meriwayatkan hadis ini dan sanadnya hasan. Dalam kitab Tarikh Islam karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, ditakik oleh Umar Abdus Salam Tatmuri, jilid 5, terbitan Darul Kitab Al-Arabi, cetakan pertama tahun 1990 Masehi atau 1440 Hijriah, halaman 102. Dari Abdullah bin Nujay, dari ayahnya, bahwa dia pernah berjalan bersama Ali, sedangkan dia adalah orang yang menuangkan air wudunya. Ketika dia sampai di Nainawa, sementara beliau hendak berangkat menuju perang Siffin, tiba-tiba Ali berteriak, bersabarlah wahai Abu Abdillah di tepi sungai Furat. Kemudian aku bertanya kepadanya, mengapa Aba Abdillah? Ali menjawab, suatu hari aku masuk menemui Nabi. Saat itu beliau menangis tersedu-sedu. Lalu beliau SAW bersabda, baru saja Jibril mendatangiku dan menyampaikan bahwa Al-Husain akan terbunuh di tepi sungai Furat. Lalu Jibril berkata kepadaku, apakah engkau ingin mencium tanahnya? Aku atau Rasulullah SAW menjawab, ya. Maka Jibril menggenggam sekepal tanah dan memberikannya kepadaku. Lalu aku tak kuasa menahan derasnya air mataku. Jika tanah Karbala tersebut tidak memiliki kemuliaan, lantas untuk apa Nabi SAW mencium tanah tersebut? Bukankah perbuatan Nabi SAW itu merupakan sunnah? Karena itu, semua fitnah terhadap Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.